Pura Besakih, tempat suci dan sejarahnya. Pura Besakih, yang terletak di lereng Gunung Agung di Bali Timur, merupakan pura terbesar dan tertua di Bali. Disebut sebagai ibu dari semua pura, Mother Temple of Bali. Kompleks ini menjadi pusat peribadatan umat Hindu di Bali dan juga simbol keberagaman budaya yang berakar sejak masa Bali kuno. Pura ini dipercaya dibangun pada abad ke-8 oleh seorang pendeta Hindu bernama R.S.I. Markandeya yang melakukan perjalanan dari Jawa dan menetap di Bali, membawa ajaran Hindu Dharma ke pulau ini. Selain sebagai tempat ibadah, Pura Besakih juga dianggap memiliki makna spiritual yang mendalam bagi masyarakat Bali. Kompleks pura ini terdiri dari 86 bangunan, termasuk 23 pura utama yang tersebar di berbagai tingkatan, melambangkan kosmos dalam kepercayaan Hindu. Kompleks Pura Besakih didirikan dengan tata letak yang terstruktur, memperlihatkan pengaruh kosmologi Hindu dan filosofi Trihitakarana yang menekankan keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan. Narasi tentang kedatangan R.S.I. Markandeya dan pembangunan Pura Besakih. Pada suatu hari di abad ke-8, R.S.I. Markandeya, seorang pendeta dari Jawa yang mencari tempat untuk menyebarkan ajaran Hindu, tiba di lereng Gunung Agung bersama para pengikutnya. Saat itu, R.S.I. Markandeya melihat Gunung Agung sebagai pusat spiritual yang kuat, yang cocok untuk mendirikan tempat suci. R.S.I. Markandeya, "Ya lihatlah, para pengikutku. Gunung Agung bukanlah gunung biasa. Di sini aku merasakan getaran suci yang kuat. Inilah tempat di mana kita akan mendirikan tempat pemujaan untuk Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Tempat ini akan menjadi tempat ibadah bagi seluruh umat Hindu." Pengikut, apa yang harus kami lakukan, Sang Pendeta? Bagaimana cara kita membangun tempat yang layak di lereng gunung ini? R.S.I. Markandeya, pertama-tama, kita harus menjalankan upacara pembersihan untuk memberkati tanah ini. Kemudian, kita akan mendirikan lingga sebagai simbol kehadiran Sang Hyang Widiwasa di dunia ini. Tempat ini akan dikenal sebagai Pura Basuki. Pembangunan awal pura dilakukan dengan penuh kehati-hatian, disertai dengan berbagai ritual untuk menjaga kesucian tempat tersebut. Sebagai tempat pemujaan, Pura Basuki, yang kemudian dikenal sebagai Pura Besakih, terus berkembang menjadi pusat keagamaan dan spiritual bagi masyarakat Bali. Pengaruh Majapahit dalam pengembangan Pura Besakih. Pada abad ke-14, ketika Majapahit memperluas kekuasaannya hingga Bali, budaya Hindu Jawa mulai berasimilasi dengan tradisi lokal Bali. Pengaruh ini membawa perubahan dalam arsitektur dan pengaturan kompleks Pura Besakih. Sejak itu, Pura Besakih semakin dikenal sebagai pusat spiritual yang dihormati di seluruh Bali. Raja-raja Bali yang kemudian berkuasa juga mendukung perkembangan pura ini dengan memperluas bangunan dan menambahkan berbagai simbol Hindu. Raja Bali, kepada penasihatnya, Pura Besakih adalah pusat spiritual terbesar di pulau ini. Kita harus menjaga dan mendukung pembangunannya agar tetap menjadi tempat suci yang dihormati. Apa yang perlu dilakukan untuk memperluas kompleks pura ini? Penasihat Raja, Baginda, kita bisa menambahkan pura-pura kecil yang melambangkan dewa-dewa dan elemen alam. Dengan begitu, Pura Besakih akan mencerminkan keseimbangan alam dan hubungan manusia dengan Sang Hyang Widiwasa. Dengan dukungan Raja-Raja Bali, Pura Besakih tumbuh menjadi sebuah kompleks yang besar dengan banyak pura kecil di dalamnya. Tata letak pura-pura tersebut menggambarkan konsep filosofi Trihitakarana yang mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Peranan Pura Besakih dalam tradisi upacara di Bali. Pura Besakih menjadi pusat pelaksanaan berbagai upacara keagamaan di Bali. Upacara besar yang sering dilakukan di sini adalah upacara Bhatara Turun Kabeh,
yang dilaksanakan setiap tahun dan diikuti oleh umat Hindu dari seluruh Bali. Upacara ini bertujuan untuk menghormati para dewa yang dianggap turun ke dunia selama upacara berlangsung. Pada suatu hari di Pura Besakih, seorang pria tua bernama Nyoman yang tinggal di desa sekitar membawa anaknya yang bernama Ketut untuk mengikuti upacara. Mereka datang membawa sesajen dan dengan hati yang penuh bakti. Nyoman, anakku, inilah Pura Besakih, tempat di mana kita bisa memohon berkah kepada para dewa. Ingatlah untuk selalu rendah hati dan hormat saat berada di sini. Ketut, ayah, mengapa kita datang ke Pura Besakih untuk upacara ini? Apakah para dewa benar-benar turun ke sini? Nyoman, benar, Nak. Pada saat upacara seperti ini, kita percaya bahwa para dewa datang untuk memberikan restu kepada kita. Pura Besakih adalah tempat suci yang menghubungkan kita dengan Sang Hyang Widi. Melalui upacara ini, kita meminta kesejahteraan dan keselamatan untuk seluruh umat. Para umat yang hadir pun khusyuk dalam mengikuti upacara, mempersembahkan doa dan sesajen, sambil menyaksikan prosesi yang dipimpin oleh para pendeta Hindu. Upacara tersebut mengajarkan pentingnya bakti dan kedekatan dengan para dewa yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Bali. Bencana alam dan keajaiban di Pura Besakih. Pura Besakih juga dikenal dengan keajaiban yang terjadi pada saat Gunung Agung meletus pada tahun 1963. Letusan ini adalah salah satu letusan gunung berapi terbesar di Bali, dan banyak desa di sekitar lereng gunung mengalami kerusakan parah. Namun, Pura Besakih dilaporkan tetap utuh meskipun lahar panas mengalir sangat dekat dengan pura tersebut, seolah-olah pura ini mendapat perlindungan spiritual. Penduduk desa, kepada seorang pendeta di Pura Besakih, pendeta, bagaimana mungkin Pura Besakih tetap utuh ketika semua di sekitarnya hancur? Apakah ini adalah tanda dari para dewa? Pendeta, kita tidak bisa memastikan, tapi ini adalah keajaiban yang membuktikan bahwa tempat ini memang suci. Para dewa mungkin melindungi tempat ini agar kita bisa terus beribadah dan menghormati mereka. Ingatlah, kepercayaan kita kepada Sang Hyang Widi adalah yang menjaga keseimbangan alam ini. Peristiwa ini semakin memperkuat keyakinan masyarakat Bali terhadap kesucian Pura Besakih dan pentingnya menjaga tempat tersebut sebagai pusat spiritual dan budaya Bali. Peninggalan budaya dan makna Pura Besakih hingga kini. Pura Besakih tetap menjadi pusat spiritual bagi umat Hindu di Bali. Setiap tahunnya, ribuan orang datang untuk berdoa dan mengikuti berbagai upacara. Selain sebagai tempat suci, Pura Besakih juga menarik minat wisatawan dari seluruh dunia yang tertarik akan keindahan arsitektur dan suasana sakralnya. Bangunan Pura Besakih yang berdiri megah di lereng Gunung Agung ini memperlihatkan bagaimana budaya Bali menjaga hubungan yang erat antara manusia, alam, dan Tuhan. Makna spiritual Pura Besakih juga mengingatkan masyarakat Bali untuk menjaga harmoni dan keseimbangan hidup sesuai dengan filosofi Trihita Karana. Pura Besakih bukan hanya sebuah bangunan, tetapi juga simbol dari kebudayaan dan spiritualitas masyarakat Bali yang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kesimpulan, sejarah Pura Besakih mencerminkan perjalanan panjang Bali dalam menjaga warisan budayanya. Dari pembangunannya oleh RSI Markandeya, pengaruh Majapahit yang memperkaya budaya Hindu Bali, hingga keajaiban yang terjadi pada saat letusan Gunung Agung, Pura Besakih terus menjadi pusat spiritual yang menyatukan umat Hindu di Bali. Tempat ini bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol dari identitas budaya dan kepercayaan masyarakat Bali.